Halo, selamat bertemu dengan saya. Nama saya Adi. Semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Konten ini berisi informasi mengenai Jepang karena saya sudah berada di Jepang selama 25 tahun lebih dan saya akan memberikan informasi berdasarkan pengetahuan dan pengetahuan saya. Jadi, jika Anda berminat mengenai Jepang, jika Anda akan pergi ke Jepang sebagai pemagang, sebagai Ginoji Susei, atau sebagai pekerja berketerampilan khusus atau Tokute Gino, atau kalau ada orang tua yang akan mengirimkan anaknya ke Jepang, saya sarankan untuk mengikuti dulu petunjuk dari saya sebelum Anda ke Jepang. Karena apa? Sudah banyak orang yang datang di Jepang, sudah banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Karena tingkat kesulitan di Jepang itu, untuk tinggal di Jepang itu tinggi sekali. Kali ini yang saya akan bahas adalah kalau misalnya Anda tinggal di Jepang itu, Anda kerja di Jepang itu, dia punya UMR-nya berapa. Jadi kali ini yang saya akan informasikan itu dia punya UMR-nya itu untuk tahun 2003 ya. UMR itu upah minimum regional ya. Jadi yang akan saya bacakan di sini cara hitungnya. Jadi di sini Anda dihitung kalau per itu per jam ya. Jadi Anda harus dibayar sesuai dengan upah. Ini upah minimum ya, UMR. Jadi di bawah dari itu perusahaan itu melanggar aturan. Jadi misalnya kalau saya cara hitungnya, kalau misalnya kalau Anda tinggal di Jepang ya, di Tokyo misalnya, kalau di Tokyo itu dia punya GQ-nya UMR-nya itu sekitar 113 yen. Jadi kita anggap saja 1100 yen ya. Jadi Anda dalam 1 jam Anda dibayar itu 1100 yen dikali dengan 8 jam kerja berarti sekitar 8.800 yen. Ya, jadi per hari Anda dapat 8.800 yen. Kalau Anda dalam 1 bulan Anda kerja misalnya 20 hari berarti sekitar 176.000 yen yang akan Anda terima sebagai gaji kotor Anda ya. Ini masih kotor karena nanti akan dipotong dengan pajak dan biaya hidup sehari-hari seperti begitu. Jadi saya langsung saja ya. Jadi kalau kita lihat dari map, dari peta dari atas ya, saya akan bacakan. Kalau misalnya Anda UMR-nya ya, kalau misalnya Anda mau kerja di Hokkaido, itu dia punya UMR-nya itu 960 yen. Kemudian yang di bawahnya lagi kalau Anda di prefektur Aomori itu 898 yen per jam ya. Jadi kalau misalnya di bawahnya lagi ada Akita, prefektur Akita itu 897 yen UMR-nya. Kalau Anda kerja di Iwate, prefektur Iwate itu UMR-nya 893 yen. Kemudian di bawahnya lagi ada prefektur Miyagi, itu 923 yen. Di sampingnya ada prefektur Yamagata, itu UMR-nya ya 900 yen. Di bawahnya ada Fukushima. Fukushima ini yang terkenal dengan reaktor nuklirnya yang meledak waktu tsunami yang lalu ya. Kalau Anda kerja di Fukushima, prefektur Fukushima, itu UMR-nya, upah minimalnya itu 900 yen. Kemudian di bawahnya ada prefektur Ibaraki. Ibaraki itu 953 yen. Kemudian di bawahnya lagi di sampingnya ada Tochigi. Itu 954 yen. Kemudian di dekatnya lagi ada prefektur Niigata. Itu 931 yen. Kemudian di bawahnya ada prefektur Gunma. Itu 935 yen. Di bawahnya ada Yamanashi, 938 yen. Kemudian di sampingnya ada Saitama. Kalau Anda kerja di Saitama itu 1028 yen. Kemudian di sampingnya lagi sudah masuk di Tokyo ini, di Chiba itu 1026 yen. Kemudian Anda kalau di Tokyo pusat berarti Anda dapat UMR sebesar 1113 yen. Kemudian di sampingnya itu ada Kanagawa, itu UMR-nya 1112 yen. Kemudian di dekatnya lagi ada Yamanashi, itu 938 yen. Kemudian kalau Anda kerja di Shizuoka, itu UMR-nya sekitar 984 yen. Kali ini sampai di sini dulu untuk informasi mengenai UMR ya. Nanti saya akan informasikan lagi untuk konten berikutnya. Jadi ikuti terus konten dari saya untuk mengetahui UMR yang ada di seluruh Jepang. Terima kasih.